Momen ibu pejabat ini semprot Menteri Kesehatan. Karena kalau dia mampu, itu yang tadi bilang Pak Mensos, kita mau mengalokasikan jatahnya ke orang-orang 11 juta yang tidak mampu, yang selama ini kan tidak terdengar kan. Yang terdengar adalah 11 juta ini kan yang kelihatan. Tapi ada 11 juta orang baru sebenarnya oleh Pimpinan sedikit pimpinan. Saya boleh selesaikan dulu, Bu, sebentar lagi. Enggak, saya sedikit aja pimpinan. Sebelum dilanjutin sama Pak Menkes, saya harus ngomong dulu nih. Ya silakan Bu Irma. Pak Menkes bilang sudah memberikan surat edaran ke rumah sakit. Ngontrol nggak tingkat kepatuhan mereka? Nah faktanya di lapangan tuh banyak yang nolak loh. Jadi jangan cuma bicara, sudah disampaikan kepada rumah sakit, kemudian rumah sakit harus berkoordinasi, Pemda sudah berkoordinasi sama rumah sakit. Faktanya banyak rumah sakit yang nggak mau terima, sebagaimana yang disampaikan Pak Edi Wuryanto tadi. Jadi jangan juga kemudian seolah-olah Pak Menkes merasa sudah selesai nih tugas dari Kementerian Kesehatan. Enggak, Pak. Yang Bapak sampaikan itu cuma fakta di atas kertas. Fakta di lapangannya beda. Itu yang kami gugat. Tingkat kepatuhan rumah sakit itu Bapak kontrol nggak? Pemda nggak melakukan kontrol kok ke rumah sakit. Itu fakta, kami di dapil tahu persis tahu pasti soal ini. Bapak tahu nggak? Kontrol nggak? Kan itu masalahnya. Saya kira ini penting diperhatikan oleh Kementerian Kesehatan ini. Jangan cuma sekedar bicara sudah memberikan surat edaran tapi nggak ada kontrol, nggak lihat bagaimana tingkat kepatuhan rumah sakit. Yang jadi korban masyarakat. Mereka mau berobat nggak bisa, Pak. Mereka ngadunya ke siapa? Ke DPR. Kalau DPR tidak menindaklanjuti, DPR dilegitimasi, Pak. DPR dibilang nggak kerja. Kan itu yang terjadi sekarang. Maka saya harus bicara keras soal ini. Karena saya nggak mau juga ya, namanya DPR terus-terusan didelegitimasi seolah-olah DPR nggak melakukan kontrol kepada pemerintah. Kan itu masalahnya.